Berikutnya mengenai reliability. Jadi ada yang kita sebut retest reliability, di mana kita bisa mendapatkan nilai koefisien reliabilitas dengan melakukan pengulangan yang sama gitu ya. Jadi misalnya ada kuesioner ya, itu kan terdiri dari beberapa item. Itu kan untuk membahas mengenai sebuah konsep atau variabel yang kita berikan kepada beberapa responden. Ya. Misalnya ya kita memberikannya pertanyaannya kita sebar ke responden yang sama gitu ya, beberapa kali gitu ya. Terus kita lihat skor dari masing-masing hasil jawaban tiap responden itu misalnya apakah sama atau tidak. Nah, kalau misalnya kalian mengetesnya, misalnya, oh minggu ini saya ambil datanya, saya tes hasilnya berapa, minggu depan lagi tes lagi hasilnya tes berapa. Itu yang kita dapatkan nilai koefisien tes reliability. Gitu. Semakin tinggi nilainya berarti semakin baik nilai tes reliability-nya. Berarti logikanya kuesioner ini stabil, itu bisa kita gunakan untuk sepanjang waktu. Lalu yang kita sebut parallel form reliability, jadi misalnya kan kita ada beberapa hal yang kita ukur, misalnya ada 2 rangkaian yang kita ukur, kita tahu bahwa nilainya sebanding, lalu nilai hasil korelasi juga sebanding gitu ya, dimana kedua bentuk itu itemnya sama, format jawabannya sama, yang kita ubah itu cuma susunan kata atau urutan pertanyaan. Jadi mungkin bisa kita random pertanyaannya, kemudian hasil dari kuesionernya apakah tetap memberikan hasil yang sama apa enggak gitu. Nah, kalau misalnya dia korelasinya bagus, ya kita bisa bilang angkanya 8 ke atas. Nah, kita bisa yakin bahwa memang si pertanyaan ini atau ukuran yang kita gunakan itu memang dapat kita andalkan gitu ya. Dengan variasi susunan kata yang berbeda, ya kita tetap dapat meminimalkan kesalahan. Gitu. Lalu berikutnya ada yang kita sebut inter-item consistency reliability. Jadi di sini dilakukan tes terhadap konsistensi jawaban responden. Ya. Jadi tiap item itu kan sebenarnya sifatnya harusnya independen. Ya, maksudnya dari kita kan punya yang namanya indikator, terus ada yang namanya dimensi dan variabel. Ya, kita mau ngecek jangan sampai misalnya untuk per indikator mungkin make sense kalau dia itu agak berkorelasi karena kan dia misalnya dari satu dimensi ada 3 indikator ya. 3 indikator ini kan ngomongin soal dimensi tersebut, tapi jangan sampai antar dimensi lain itu ada korelasi gitu kan. Nah, jadi uji reliabilitas yang inter item konsistensi ini kita ukur berdasarkan Cronbach alpha ya. Jadi semakin tinggi nilai koefisiennya itu berarti semakin baik nilai ukurnya. Ya. Nah, kalau nilai skala kalian multi point ya, yang kayak kita ya angka 1 sampai 5 itu Cronbach alpha. Kita pakai rumusnya bisa pakai dari rumus kode Richardson ya untuk skala yang dikotomis. Cuman memang kita jarang ya, biasa langsung pakai Cronbach alpha aja. Lalu berikutnya ada split half reliability. Di sini kita akan melihat korelasi antar dua bagian instrumen. Ya, biasanya kita akan membagi si item ya menjadi 2 bagian gitu ya. Terus kita lihat misalnya apakah nilai yang satu dan nilai yang kedua nilainya itu berapa, lebih bagus apa tidak gitu ya. Nah, kalau yang ini sih memang kita jarang pakai ya. Biasanya sih kita langsung pakainya yang inter item aja. Nah, berikutnya kita bahas mengenai uji validitas. Biasanya kita pakai uji validitas itu Pearson product moment. Jadi kalau kalian bisa lihat di sini saya ambil dari spssindonesia.com ya. Di sini sangat jelas bagaimana cara uji validitas product moment ini digunakan.
Jadi kita bisa melihat dari dua hal, kita bisa membandingkan dari nilai R hitungnya, ya. R hitung kita bandingkan dengan R tabel atau hanya dengan melihat nilai sigtutel yang muncul dari hasil uji SPSS, ya. Nah, kalau misalnya nilai R hitung, berarti kita lihat apakah R hitung itu lebih besar dari R tabel. Kalau R hitung lebih besar dari R tabel, berarti kita bisa mengatakan itemnya valid. Tapi kalau R hitungnya lebih kecil dari R tabel, berarti tidak valid. Sedangkan kalau nilai sigtutel itu ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Kalau nilai sigtutelnya kurang dari nilai probabilitas atau alfa 0,05 atau 5%, kita bisa mengatakan Pearson correlation dan nilai Pearson correlation bernilai positif, berarti itemnya valid. Tapi meskipun misalnya nilai sigtutelnya itu lebih kecil, tapi Pearson correlation-nya nilai negatif, berarti itemnya nggak valid. Jadi harus hati-hati ya. Kita lihat dua hal di sini. Lalu kalau nilai sigtutelnya lebih besar dari 0,05, itu sudah pasti tidak valid. Gimana cara melakukan pengujiannya? Nah, ini contoh yang digunakan, ini contoh kalau kalian melihat untuk per satu dimensi ya, kalau kita bisa ngomong. Ya, biasanya sih validitas itu kita langsung rangkum untuk si variabel X, Y-nya ya. Jadi misalnya ini untuk item untuk variabel X saja. Nah, nanti kalian harus totalin. Jadi yang kita lihat itu nilai totalnya atau mau nilai rata-rata silahkan, tapi biasanya sih kita pakai total aja biar gampang untuk angkanya. Jadi misalnya kalian punya X1, X2, X3 gitu ya. Berarti nanti jangan lupa totalin semua pertanyaan indikator atau dimensi untuk X1, untuk X2 sendiri, X3 sendiri, dan Y sendiri gitu. Nah, nanti masing-masing dari totalnya itu ya, jangan lupa ini ya, ada aturannya gimana desimalnya harus 0. Lalu ini yang saya sudah jelaskan, pengukuran kita pakai skala gitu ya. Nah, masukkan semua datanya di SPSS Anda, klik Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Ya, kemudian yang kalian lakukan adalah masukkan semua nilainya. Jadi ini untuk satu variabel ya. Jadi misalnya ini adalah pertanyaan untuk variabel X1 dari total untuk X1. Pilih Pearson, total, dan signification correlation. Kalau misalnya kalian mau untuk ujian berikutnya, saya sarankan diujikan beberapa kali ya. Jadi nanti untuk X2 sendiri, X3 sendiri, Y sendiri ya. Lalu nanti hasilnya akan seperti ini. Ini yang tadi saya sudah sebutkan. Jadi kalian bisa lihat bahwa ini nilai Pearson correlation dan nilai sigtutel. N ini adalah jumlah dari si responden yang menjawab ya. Jadi misalnya, oh berarti item 1 yang jawab ada 20 responden dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan itu adalah di area total score saja sebenarnya ya. Jadi yang tadi kita bilang nilai sigtutel atau nilai Pearson correlation, kita lihatnya langsung dari sini saja. Ya, nilai Pearsonnya positif tidak? Oh ya, positif. Nilai sigtutelnya lebih kecil dari 0,05 enggak? Oh iya, lebih kecil. Berarti kita bisa mengatakan bahwa nilai untuk item 1 atau pertanyaan 1 ini valid. Seperti itu. Tapi ingat ya, ini untuk per X. Jadi kalau kalian X-nya cuma 1 ya berarti ada X dan ada Y. Ya, ada 2 gambar ini. Tapi kalau nanti kalian punya X1 dan X2 dan Y, berarti di gambar ini ada 3. Ya, untuk X1, X2, dan Y. Nah, kalau kalian mau lihatnya berdasarkan nilai R gimana? Itu sangat bisa juga ya. Jadi kita nilai R itu adalah nilai dari Pearson correlation kalian. Ya, di sini misalnya 0,886 ya. Nah, berarti kalian nanti lihat aja di tabel R. Saya sudah berikan juga di Google Classroom kalian tabel R-nya. Lihat, N-nya berapa? Tadi kan N-nya 20 ya, udah jelas ada di sini. N-nya 20. Kita lihat dengan level of significance 5%, untuk R nilai N-nya 20 itu nilai berapa? Oh, 0,444. Berarti kan ini nilai Pearson kita lebih besar dari 0,444, berarti kita sebut valid seperti itu. Ya, jadi kalian pilih salah satu, bukan semua. Jadi udah lihat nilai Pearson dan sigtutel, terus kalian lihat nilai R juga, nggak usah. Pilih salah satunya aja.
Ya, jadi itu caranya. Nanti kita bikin rangkuman ya, rangkuman kayak gini. Jadinya nomor item berapa, nilainya berapa, valid atau tidak. Jadi jangan full semua ini kalian masukkan. Ya, ini biasanya tabel ini yang kita justru masukkan ke dalam lampiran. Nah, berikutnya untuk uji reliabilitas masih sama, saya mengambil dari spssindonesia.com. Jadi di sini kita bisa lihat nilai yang dilihat adalah nilai Cronbach alpha ya. Kalau dari SPSS Indonesia dia mengambil dari Sujarweni ya, bahwa nilai alfanya itu kalau lebih dari 0,6 dikatakan reliable atau konsisten, tapi kalau lebih dari 0,6 dia dikatakan tidak reliable atau tidak konsisten. Angka nilai Cronbach alpha ini bisa bervariasi tergantung sumber yang kalian gunakan. Ada yang bisa mengatakan 0,5 juga udah bisa reliable, ada yang mengatakan harus 0,7 dan sebagainya. Nanti kalian bisa lihat cari di beberapa sumber yang sesuai dengan kebutuhan kalian saja. Ya, kalau ini berikutnya beda dengan validitas. Kalau validitas tadi harus ditotalkan, kalau untuk reliabilitas tidak perlu. Jadi data apa adanya saja. Lalu yang kalian lakukan adalah masih sama, analyze, kemudian pilih scale, lalu reliability atau analisis. Nah, di sini yang kalian lakukan adalah masukkan semua item-itemnya ya. Jadi biasanya sama seperti yang tadi akan saya pisah untuk X1 sendiri, untuk X2 sendiri, X3 sendiri, YS sendiri ya. Jadi contohnya ini misalnya untuk X1 gitu ya. Nah, masukkan semua item-item pertanyaan untuk X1, pilih modelnya alpha, lalu pilih statistik, lalu jangan lupa centang scale if item deleted, kemudian continue. Ya, berikutnya nanti akan muncul. Nah, tabel yang muncul ini menunjukkan bahwa tingkat validitas. Validitas yang dimaksud ini adalah, misalnya kamu punya 20 responden. Benar nggak nih data yang jawab benar 20 responden? Kalau sampai di sini nilainya kurang dari 100%, berarti ada kecenderungan ketahuan bahwa responden kamu ada yang nggak ngasih jawaban di sini. Jadi misalnya dari 20 responden yang jawab cuma 18, sisanya kosong angkanya. Nah, itu berarti yang harus kalian perhatikan adalah harus kalian hilangkan yang jawab kosong itu. Jadi satu responden itu hilang. Ya, jadi totalnya harusnya 18. Sehingga kita bisa memastikan bahwa nilai Cronbach alpha kalian itu benar sesuai dengan jawaban responden. Nah, number of item ini adalah si jumlah pertanyaannya tadi. Jumlahnya ada 7 pertanyaan. Ya, kita lihat angkanya 0,850. Lalu berikutnya apa itu untuk yang tadi Cronbach alpha if item deleted gitu ya. Nah, kalian lihat di sini. Kita kan tahu nanti nilai Cronbach alpha-nya itu misalnya let's say kurang dari 0,6. Padahal kita pengen dia itu minimal 0,6 untuk dikatakan reliable. Nah, yang kalian lakukan adalah di sini ya, di sini kalian lihat angka yang paling tinggi ya, yang nilainya tentunya di 0,6 ke atas dan nilainya paling tinggi di antara yang lain. Misalnya yang kalian ambil paling tinggi let's say item 7 ya, 0,87 gitu. Berarti ketika kalian menghapus item 7, berarti pertanyaan indikator ketujuh itu kalian hapus, itu berarti nilai Cronbach alpha kalian akan naik jadi 0,87. Nah, tapi kalau saran saya sih, kalau misalnya Cronbach alpha yang aslinya saja sudah di atas 0,6 atau sesuai dengan aturan kalian, sudah biarkan saja, nggak usah hapus-hapus ya. Kecuali kalian memang pengen perfect sekali, nilainya tinggi, silakan. Tapi itu ada indikasi, berarti ada indikator yang harus dihapus dari penelitian kalian seperti itu. Begitu untuk materi saat ini. Terima kasih.